Ada seorang jemaat yang bertanya kepada saya, "Om, boleh nggak menikah dengan orang yang seiman? Atau pacaran dengan orang yang seiman?" Saya nggak jawab. Bagi saya pribadi, ketika seseorang yang sudah saya ajari firman Tuhan selama bertahun-tahun masih menanyakan hal ini, itu berarti dia ada dua kondisi sebenarnya. Yang pertama, dia pasti sudah punya pacar orang di luar Kristen. Dan yang kedua, dia pengen tindakannya dibenarkan. Makanya dia bertanya. Sebenarnya dia tidak ingin mendapatkan jawaban kebenaran dari pertanyaan tersebut. Yang dia inginkan adalah mendapatkan jawaban yang mendukung tindakan yang sudah dilakukannya. Kekristenan diuni banyak orang seperti ini. Mereka menyatakan cinta itu pada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Mereka mengatakan mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan akal budi dan jiwa mereka dan raga mereka. Tetapi ketika mereka dihadapkan pada sesuatu yang membuat mereka harus berpaling kepada Tuhan Yesus, mereka buru-buru meninggalkan iman Kristen. Mereka buru-buru untuk meninggalkan iman yang mereka miliki dalam kehidupan mereka. Atau yang paling sering saat ini adalah mereka memodifikasi iman tersebut, memodifikasi pengajaran iman Kristen untuk mendukung apa yang sedang mereka inginkan, untuk mendukung tindakan yang sedang mereka lakukan, atau untuk mendukung segala sesuatu yang mereka ingini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sebenarnya saya prihatin dengan orang-orang Kristen seperti ini. Orang-orang Kristen yang mengakunya mencintai Tuhan, mengasihi Yesus Kristus dengan sepenuh hati, tetapi ketika mereka dihadapkan untuk memilih Tuhan dan harta, untuk memilih Tuhan atau kekayaan, untuk memilih Tuhan atau kekuasaan, untuk memilih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat mereka, atau kekuasaan yang menjanjikan banyak hal, mereka lebih memilih kekuasaan tersebut. Hal ini ironis sebenarnya. Banyak orang Kristen yang menggebu-gebu memuji Tuhan. Banyak orang Kristen yang menggebu-gebu berdoa kepada Tuhan dengan berbagai macam bahasa roh. Mereka menunjukkan dengan ekspresif iman mereka di gereja. Tetapi banyak orang tua Kristen juga yang ketika anaknya memilih jodoh, mereka lebih memilih kekayaan sebagai pertimbangan utamanya dibanding iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka apakah beriman, tetapi sebenarnya dengan tindakan itu mereka mengingkari iman mereka. Mereka mengingkari bahwa Tuhan sanggup memelihara mereka terlepas dari siapapun yang mereka pilih. Tidak salah memang ketika seseorang memilih jodoh, itu yang menjadi pertimbangannya adalah salah satunya adalah masa depan anaknya. Apakah jodohnya ini mampu untuk menopang masa depan anaknya? Tetapi sebagai orang yang beriman, kita tahu bahwa kekayaan itu bukan pertimbangan utama seseorang di dalam kehidupan masa depan. Tuhan mampu memelihara, seperti mungkin bunga bakung di padang, burung pipit, Tuhan mampu pelihara, apalagi kita anak-anaknya. Tuhan juga mampu membuat orang yang kaya raya jatuh sekejap. Kekayaan bukan pertimbangan utama dalam memilih pasangan hidup. Tetapi yang utama adalah bagaimana kasih mereka kepada Tuhan. Bagaimana dua pasangan ini jika disatukan akan membuat kehidupan mereka, akan membuat kehidupan iman mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu seharusnya menjadi pertimbangan utama orang-orang Kristen, anak-anak Kristen, pemuda-pemudi Kristen, bahkan orang tua yang memilihkan jodoh, yang menginginkan jodoh bagi anak-anaknya. Iman. Baru kemudian pertimbangan-pertimbangan yang lainnya bisa ditambahkan. Tetapi seharusnya kunci utamanya adalah iman kepada Tuhan Yesus
sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya ingin kita berpikir bahwa kunci utama adalah iman. Iman adalah segala sesuatu. Kalau kita mengimani Tuhan adalah Yesus adalah yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa, pencipta semesta alam. Bukankah Dia mampu memelihara kita? Bukankah Dia mampu memelihara kita dari segala kondisi dunia yang begitu bergolak saat ini? Kekayaan bisa hilang dalam sekejap, tetapi iman kepada Tuhan, pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah bisa hilang oleh apapun. Tidak akan pernah bisa dipisahkan dari kita oleh apapun. Siapakah atau apakah yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan? Peperangan, maut, tidak. Mereka tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari Tuhan. Mereka bisa memisahkan kita dari kekayaan, bisa. Peperangan bisa memisahkan kita dari kekayaan, bisa. Maut bisa memisahkan kita dari kekayaan, bisa. Tapi Tuhan tidak pernah memalingkan kasih-Nya dari kita. Tuhan tidak pernah memalingkan wajah-Nya dari kita apapun yang terjadi. Kasih Tuhan itu sepanjang masa, sepanjang kehidupan dunia, sepanjang alam semesta. Bahkan saat setelah kematian pun Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap memberikan kita suatu rumah di surga. Bapak yang dikasihi Tuhan, kenapa kita masih meragukan firman Tuhan? Kenapa kita masih meragukan iman kita kepada Tuhan? Kenapa kita masih meragukan pemeliharaan Tuhan atas kita? Pilihlah jodoh yang terbaik yang dari Tuhan. Iman adalah kunci utamanya. Baru pertimbangan yang lainnya. Jangan sampai karena kita ketergiur oleh harta kekayaan, kita meninggalkan iman kita. Kita mengorbankan iman anak-anak kita hanya karena silau dengan kekayaan pasangan, silau dengan kekayaan pasangan, calon pasangan anak kita. Ingat, hanya oleh iman, hanya karena anugerah-Nya, dan hanya karena firman Tuhan. Semuanya kembali kemuliaan, hanya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Tuhan membimbing kita, Tuhan memberkati kita, membangkitkan kita, memberkati kita dengan segala sesuatu yang melimpah sampai kesudahan zaman.